Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di kesempatan kali ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk selalu memperbanyak sholawat pada Rasulullah SAW. Kali ini masih di bulan Rabiul Awal ya. Baik, kita kemarin udah ulangan nih ya teman-teman. Nanti masya Allah hasilnya masih banyak teman-teman yang kayaknya harus lebih banyak berusaha gitu ya, harus lebih banyak menyempatkan waktu agar punya pengalaman dalam mengerjakan atau dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mirip dengan soal-soal SBMPTN ya. Jadi memang saya sengaja mencari beberapa soal-soal yang agak seru, meskipun sebenarnya kalau dikerjakan ya canda-canda aja gitu ya. Ini akan kita coba bahas pertanyaan-pertanyaan. Ini ada berapa pertanyaan ya, lupa saya, ada sekitar berapa, 15 pertanyaan. 15 pertanyaan kali 2 menit berarti setengah jam selesai ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ini mungkin untuk beberapa teman-teman urutan soalnya tidak sama ya, karena psikologi mengacak dari soal-soal yang ada gitu. Ya, kita mulai saja. Nah, yang pertama, untuk mengerjakan menjawab pertanyaan ini boleh menggunakan rumus U per V, boleh juga diseranain gitu ya, karena bawahnya pembaginya ini cuma si cos doang, boleh sin per cos ditambah 1 per cos. Ini juga fx bisa dituliskan sebagai tangen x ditambah 1 per cos. Itu apa? 1 per cos secant kuadrat ya, secant kuadrat x gitu. Oh, kan ada kuadratnya, secant x. Ya, kalau kita turunkan ini bisa menggunakan yang ini. Nanti kita akan coba dengan dua ini. Ya, yang pertama dulu, fx ini sin x tambah 1 dibagi cos x. Ini u nya, ini v nya gitu ya. Kita udah tahu turunannya itu u aksen v dikurang kali u v aksen dibagi v kuadrat kan, gitu, gampang saja. U aksen turunan u berarti atasnya doang, sin doang yang diturunkan. Turunan sin itu cos x dikali v nya nggak diturunin berarti tetap cos dong, dikurang u nya sin x tambah 1 dikurung ya biar nggak kabur. Turunan v ini min sin x dibagi bawahnya v kuadrat berarti cos kuadrat x gitu. Apalagi nih ya, tinggal sederhanain, cos kali cos kan jadi cos kuadrat x. Nah, ini kita kali nih, berarti ini kali sini kan dikali minus, sin x kali min sin x kali minus jadi plus ya, sin kuadrat x. Udah kelihatan nih cos kuadrat sama sin kuadrat ya. Terus min sin x kali 1 kali minus, jadinya tetap plus sin x dibagi bawahnya cos kuadrat x ya. Nih cos kuadrat tambah sin kuadrat kan identitas ya. Nih bagian ini cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu 1 kan. Berarti sini 1 ditambah sin x dibagi, karena kita perhatikan optionnya tuh, bawahnya sin x plus 1 cos x plus 1. Nah, sehingga cos kuadrat pun bisa kita rubah jadi 1 min sin kuadrat. Dari mana? Ini yang atas nih sama nih, yang bagian ini. Kalau cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1, berarti kalau kita tulis cos kuadrat x kan 1 dikurang sin kuadrat x gitu ya. Ini sehingga bagian yang bawah ini bisa kita faktor, 1 ditambah sin x dibagi 1 min sin x dikali 1 plus sin x, kayak bentuk a kuadrat min b kuadrat kan. Kalau difaktor jadi
A min B dikali A plus B gitu ya, sehingga atasnya bisa dicoret, maka ketemu dapat ke atasnya dikit lah, dapat apa nih, 1/1 min sin X. Mana jawabannya? Yang ini dibulatin ya. Kalau zaman dulu nih, masih ingat nggak? Membulatkan jawaban, jangan lupa pinggirnya gitu, tahu ya. Masa-masa itu udah lewat ya. Sekarang kita sudah menjadi generasi klak klik gitu ya. Oke, lanjut ya. Bisa. Nomor 2 ganti warna deh biar lebih jelas. Nah, ini fx cos pangkat 4 3x plus 5, ditanya turunannya. Wah, gampang banget ini, soal standar banget nih, standar 2. Cos pangkat 4 3x tambah 5 ya, kita kan sudah banyak sekali mengulang-ulang pertanyaan tentang ini ya. Ya, kalau bentuk seperti ini yang kita turunkan pangkatnya dulu kan, berarti di sini 4 trigonometri dijamin cos pangkat 3, karena kita menurunkan pangkatnya dulu. Setelah kita menurunkan pangkatnya, baru kita turunin trigonometrinya. Turunan cos apa? Min sin, betul. Min sin nggak ikut pangkat karena pangkat kan tadi udah. Min sin 3x tambah 5. Baru dikali turunan sudutnya. 3x plus 5 turunannya 3. Gitu ya. Berarti ini 4 kali 3 12 minus ya di luar. Min 12 cos pangkat 3 3x tambah 5 kali sin 3x tambah 5. Tuh, ada nggak jawabannya? Min 12 cos kuadrat. Ini cos pangkat 3 nya nggak minus, berarti bukan D. Nah, ini yang sudah saya sering kali bilang ya, kita selalu menggunakan rumus cos 2 alfa. Jadi sini min 6 kali cos kuadrat 3x tambah 5 dikali 2 nya kita taruh sini, 2 sin 3x tambah 5 kali cos 3x tambah 5 ya. Yang ini saya ambil dari sini kan pangkat 3, yang ini saya tulisnya sisain tinggal 2. Jadi ini ada rumus 2 sin alfa cos alfa, jadinya rumus sin 2 alfa kan. Min 6 cos kuadrat 3x tambah 5 kali sin 2 alfa, sin 6x ditambah 10 yang tuh ya. Ini makanya kita butuh latihan. Sebenarnya ini ya biasa-biasa aja sih, standar banget soalnya, cuma mungkin memang jam terbang ya yang menentukan, atau banyaknya kalian memberikan proporsi waktu untuk belajar lebih banyak. Pak sibuk Pak? Iya betul sibuk, makanya diatur ya. Baik, lanjut lagi ya. Nomor 3 ganti warna lagi. Warna apa nih maunya? Ungu dah, biar lebih cerah. Jika fx nya sin x cos x, nah ini juga sama standar terus. Fx sama dengan sin x kali cos 3x. Ini U V ya, turunannya apa inget? U aksen V ditambah U kali V aksen, kan gampang banget nih. Langsung aja sini ya, F aksen X sama dengan U aksen, U nya kan sin, berarti kalau U aksen cos dong, cos X kali cos 3x, kan V nya nggak berubah, ditambah U nya nggak berubah berarti sin kan. V aksen berarti cos 3x, turunan cos apa? Min sin X kan, min sin 3x sorry, kali turunan sudutnya kali 3. Rapin dulu dah. Berarti di sini cos X cos 3x dikurang sin 3 sin X sin 3x gitu. Ya, pertanyaannya F pi per 6. F aksen pi per 6 itu 30 ya. Langsung aja biar kita kan lebih terbiasa pakai derajat teman, pakai radian. Cos 30 berapa cos 30? Setengah akar
3 kan ya, dikali cos 3 kali 30 berarti cos 90. Cos 90 berapa? 0 ya, dikurang 3 sin 30 setengah sin 90 1. Udah gampang banget ya. 0 ini habis, 3 kali setengah jadinya min 3/2. Nih dapet tuh. Ya, gampang ya. Tidak perlu terlalu banyak disederhanakan karena kita ditanya nilai dari sebuah turunan. Nah, ini lanjut. Nomor 4. Grafik fungsi y sama dengan cos 2x akan turun di mana? Ya turun di mana ya terserah. Dia gangnya di mana ya, tinggal turun aja. Nah, karena kita udah kelas 12 nih, kan kalau teorinya mah fungsi naik turun itu kalau f aksen x-nya kurang dari 0 kan? Saya rasa ini udah pada bisa dah gitu. Nah, tapi saya kadang-kadang untuk mengerjakan soal-soal yang sederhana seperti ini cukup dengan grafiknya aja. Kan kalau gambar y sama dengan cos x, gambarnya itu gini. Waduh, masya Allah, anggap becak gambarnya ya. Ini 90, ini 180, 270, ini 360. Berarti si cos dia akan turun dari 0, dia ke sini, ganti warna. Yang namanya fungsi turun kan ke sini. Turun 0 sampai 0 sampai 180 dia turun. Dari 180 ke 360 dia akan naik. Gitu ya. Kalau dia cos x dari 0 sampai 360 ada satu gelombang. Nah, sehingga kalau gambarnya itu fungsinya itu y sama dengan cos 2x, maka dalam interval 0 sampai 360 itu ada 2 gelombang. Gitu ya. Ya kalau saya mau gambar gini. Set. Ya gambar biasa aja. Sehingga antara 0 sampai 360 kan 2 gelombang. Berarti satu gelombangnya berapa? 180 gitu ya. Berarti di sini tengahnya 90 dong. Sehingga karena ini intervalnya nggak sampai banyak kan, dia akan turun saat 0 sampai berapa? 0 sampai 90 yang ini. Udah selesai. Gampang kan? Iya, soal-soal yang sederhana bisa dilirik aja ya sudah selesai. Gitu ya. Jadi kadang menggambar grafik itu juga sangat bermanfaat untuk mempercepat atau memprediksi apa-apa yang kita cari. Oke, karena kalau di sini dilanjutin sampai 360 gimana Pak? Ya dia baru begini lagi dong. Gitu. Ini 360-nya di sini gitu. Jadi akan turun 0 sampai 90 sama 180 sampai berapa di sini? Ya udah coba pikir sendiri ya. Gitu. Lanjut ke nomor 5. Gx sama dengan sin 3 per x pangkat 2. Berapa turunannya? Ya ini kan gampang banget ini. Kita rubah dulu ya. Gx sama dengan sin 3x pangkat min 2 biar lebih gampang nuruninnya. Berarti G aksen x yang pertama karena sinnya pangkat 1 berarti langsung trigonometri yang diturunin. Turunan sin itu cos 3x min 2 kali turunan dalamnya dong berapa tuh? Min 6x pangkat min 3. Udah selesai. Ya kita turunin dulu ya. Min 6 per x pangkat 3 dikali cos 3 per x kuadrat. Udah tuh. Nggak sampai 1 menit. Yang minus ini. Ya, makanya saya agak heran juga kenapa nih nilainya sebagian besar ya. Cuma 1-2 orang aja yang di atas KKM. Nomor 6. Sama seperti nomor sebelumnya. Turunan dari Y sama dengan sin 3x kuadrat per x tambah 2 gitu.
ya, karena ini bagian bawahnya nggak bisa kita ke atasin, berarti ini bentuknya U per V kan. Y aksen sama dengan turunan sin cos nggak usah dirubah per X tambah 2 ya, dikali, nah ini kan turunan U per V, sini deh, 3X kuadrat per X tambah 2, ini U nya ini V nya ya, berarti U aksen V berapa? U aksennya 6X kali V nya X tambah 2 dikurang sudah U aksen V dikurang U kali V aksen dibagi V kuadrat, U nya 3X kuadrat kali V aksennya kan 1 dibagi bawahnya X tambah 2 kuadrat tuh ya, di option aja bawahnya mah nggak diapa-apain kan, tinggal kita utak ketik yang ini. Cos 3X kuadrat per X tambah 2 tuh kan semuanya sama belakangnya, berarti yang dipikirin ini doang. 6 kali X kan jadinya 6X kuadrat, 6 kali 2 plus 12X dikurang 3X kuadrat dibagi X plus 2 kuadrat ya, sini sama dengan cos 3X kuadrat dibagi X tambah 2 kurang gede, tambah 2 ini 6X kuadrat dikurang 3X kuadrat kan jadi berapa? 6 kurang 3 3 kan, 3X kuadrat ditambah 12X dibagi X plus 2 kuadrat. Dah, mana tuh yang A bukan? Iya, jawabnya yang A ya, jadi yang utama adalah konsepnya, konsep dasar dari turunan ya, cuma turunan sin itu cos, turunan cos min sin, itu doang ya. Harus lebih sabar, lebih teliti, dan lebih mau untuk belajar mengulang-ulang. Ini lanjut lagi nomor 7 ya. Nomor 7 juga sama seperti yang tadi, sin pangkat 3. Ingat kalau ada pangkatnya berarti yang diturunin itu pangkatnya dulu. Ini dah, fx sama dengan sin pangkat 3 cos 2x. Apa dulu yang turunin pertama? Turunin pangkatnya dulu. Kalau diturunin pangkatnya berarti yang lainnya itu nggak ngapa-ngapain, diem. 3 sin pangkat 2 karena turunan, ininya cos 2x gitu. Nah setelah pangkatnya turunan trigonometri utama kali turunan sin cos, sudutnya nggak berubah dong, cos 2x gitu ya. Nah setelah turunan trigonometri utama turunan dalamnya, sudutnya berbentuknya cos. Turunan cos apa? Min sin 2x, baru kali turunan si 2x nya 2 sama dengan berapa tuh ya? 2 kali 3 berapa? 6 ya, berapa tuh? 6 sin, ini bisa disalahin lagi nggak? Nggak ada ya. 6 sin kuadrat cos 2x cos 2x dikali minus ya, ini ada minusnya, terus dikit minus kali sin 2x tuh udah selesai harusnya. Min 6 sin kuadrat, nggak ada kuadratnya, berarti pakai trik yang tadi sama, selalu menggunakan rumus sin 2 alfa. Berarti harus ada 2 sin alfa cos alfa gitu ya. Mana yang ada dari depannya kan? Min 6 berarti kita pisah, sini yang nggak muat nih, ganti warnanya biar kelihatan. Berarti di sini min 3 ya. Ini kan sin kuadrat, kita butuhnya sin cos, berarti sinnya tinggal 1, sin dari cos 2x. Saya punya di sini minta 2 sin alfa sin si cos 2x kali cos alfa. Muat ya ini. Cos 2x gitu kali belakangnya sin 2x ya gitu.
Berarti di sini kita punya 2 sin alfa cos alfa. Jadi dapatnya di sini min 3 sin dari yang pertama nih cos 2x. Nah ini sin 2 alfa, berarti sin 2 alfa. Ini kan jadinya sin 2 alfa. Apapun yang ada di sini dikali 2 ya, karena cos 2x itu nggak bisa dikali dalamnya, berarti jadinya sin 2 alfa cos 2x gitu kali sin 2x. Jadi jawabnya yang betul ya, minus min 3 sin cos 2x. Bukan yang tapi yang D, karena harus ada angka 2 nya sini ya. Gitu ya. Kalau butuh pemahaman ya diulang-ulang lagi. Kan kita tadi punya min 6 sin kuadrat alfa cos alfa sin 2x gitu ya. Hingga yang ini kita pisah jadi min 3 sin alfa 2 sin alfa cos alfa kali sin 2x. Jadi dapatnya sin 2 alfa yang tengahnya gitu. Oke. Berapa menit nih? Intip dulu. Oh, 21 menit ya. Target kita tadi berapa? 30 menit kan? Nah, masih bisa. Lanjut ya. Ini nomor berapa nih? Nomor 8. Diketahui gx cos 2fx dengan f0 nya 1 dan f aksen 0 nya 2. Ya, ini kalau soal-soal sekolah nggak bakal seperti ini ya, karena memang diambil dari soal-soal SBMPTN. Ya, cuma yang perlu dikuatkan itu konsepnya. Gx sama dengan cos 2fx. Ya. Kalau turunan misalkan saya punya, kalau y itu sama dengan sin u, maka y aksen itu apa tulisannya? Turunan sin ya, cos u dikali u aksen. Nah, kalau u nya itu fungsi, berarti juga sama nih. Berarti kalau g aksen x, turunan cos itu min sin 2fx dikali berapa? F aksen x gitu ya, kali 2 ya nggak? Iya dong, kan dia turunannya konstanta gitu ya. Ya kalau salah kita ganti gitu. Tapi kayaknya begitu. Sehingga kalau pertanyaan g aksen 0 ya, g aksen 0 sama dengan min sin 2 f0 dikali f aksen 0 dikali 2 gitu kan. Nah, f0 itu nilainya berapa ini? 1 ya. Berarti kan min sin 2 kali 1 2. F aksen 0 berapa? F aksen 0 nilainya 2 dikali 2 yang luar. Ingat ya, 2 yang ini sama ini kan nggak sama. Ini itu koefisien, sedangkan 2 ini merupakan sudutnya. Sehingga hasilnya 2 kali 2 jadi 4 ya. Min 4 kali sin 2 gitu. Ada nggak? Oh iya, jawabnya yang A. Gitu ya. Ya, nanti dipahami lagi, diulang-ulang lagi videonya. Ini biar kita dapat target 30 menit selesai. Nomor 9 ya. Persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis singgung kurva y sama dengan tangen x di titik pi per 4,1. Yang tegak lurus dengan garis singgung ini. Berarti kan kita butuhnya y min y1 sama dengan m kali x min x1. Ini titiknya udah ada, x1 y1 nya udah ada, tinggal butuh gradiennya. Katanya m itu sama dengan turunan pertama d per dx dari tangen ya. Turunan tangen apa? Sekant kuadrat kan? Udah, berarti gradien saat titiknya itu di pi per 4 kan 45 ya. Berarti sekant kuadrat dari 45 berapa tuh? Oh, 1 per sekant 45 itu kan cos ya.
cos 45 kuadrat. Cos 45 berapa sih? Gambar nih. Tuh, 1 akar 2. Sehingga kalau cos itu kan 1 per akar 2. Ya. Ini berarti 1 per 1 per akar 2 kuadrat gitu. Ya enggak? Ya kalau dikuadratin hasilnya 2. Gitu ya. Hingga gradiennya gradien garis singgung si tangen itu gradiennya 2. Betul nggak? Sehingga kalau yang tegak lurus nih, perhatikan nih, tegak lurus berarti ingat nggak pelajaran SMP? Berarti kalau ketika lurus M1 sama dengan min 1 per M2. Ya kalau gradiennya 2, maka gradiennya yang dipakai itu min 1 per 2. Ya, jadi maksudnya di sini y min y1 nya pi per 4 sama dengan m nya min 1 per 2 x dikurang terbalik, maaf. Ulang. Udah malam nih, jam berapa tuh? Udah jam 10 ya. Y min 1 sama dengan min setengah x min pi per 4 gitu ya. Berarti y sama dengan dikali ke dalam ya, min setengah x ditambah pi per 8 ditambah 1. Mana tuh jawabannya? Min setengah. Semuanya min setengah. Pi per 8 plus ya, per 8 plus 1. Ini yang jawabannya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Udah sampai nomor 10 nih kayaknya. Nomor 10. Iya, baik. Kita lanjut di nomor 10 ya. Pertanyaannya pertanyaan tentang nilai maksimum minimum. Maksimum minimum pada syaratnya apa? F aksen X sama dengan 0 kan? Ya, berarti ini F aksen X sama dengan turunan 2 cos apa? Min 2 sin 2x kali 2 ya, ditambah 4 cos x sama dengan 0 gitu. Gimana nih? 2 kali 2 jadi 4 ya. Berarti di sini min 4 sin 2x ditambah 4 cos x sama dengan 0. Diapain terus ya? Oh, dibagi 4. Bagi 4 boleh ya. Min sin 2x ditambah cos x sama dengan 0. Jawabin lagi, jabarin. Sin 2x itu kan min 2 sin x cos x ditambah cos x sama dengan 0. Gitu ya. Karena sama-sama ada cosnya, berarti cosnya bisa dikeluarin. Berarti cos x kali min 2 sin x nih, kalau udah malam gini nih, min 2 sin x ditambah 1 kan sama dengan 0. Berarti kita punya cos x sama dengan 0 atau sin x sama dengan berapa? Setengah ya. Nah, berapa aja kalau cosnya 0 kan berarti sudutnya 0, atau sudutnya cosnya 0. Cos berapa aja yang nilainya 0? 90 sama berapa tadi? 270 ya. Cuma karena dibatasi 0 sampai 180 berarti udah nggak ada. Yang nilainya sinnya setengah berarti sinnya 30 sama sinnya 150. Gitu ya. Ini kalau kita buat garis bilangan, kita punya 0, kita punya 30, 90, 150 sama 180 ya, karena batasnya sampai 180 kan. Cek tanda misalkan berapa ya, 45 kali sini ya, 45 kan. Masukin ke turunan pertama ya, sin 45 itu 90, sin 2x berarti sin 90 kan,
sin 90 kan 1 kali min 2 min 2. Ini cos 45 kan setengah akar 2. Tulis dasin dah. Min 2 sin 90 gitu. Kok min 2 sih? Sorry, min 4. Min 4 sin 90 ditambah 4 cos 45. Ini min 4 karena sin 91, cos 45 kan setengah akar 2 ya, tambah 4 kali setengah akar 2. Nah kan ini mau kalau dikali pasti nilai, kalau dijumlah pasti nilainya minus ya. Berarti di sini minus, positif, negatif. Ini jadi fungsi naik, turun, naik, turun. Sehingga dia maksimumnya bisa di 30, bisa juga di 150 gitu. Sehingga kalau kita ditanya nilai maksimumnya, tinggal kita substitusi ke pertanyaannya. Kita ambil 30 misalnya, berarti F30 sama dengan 2 kali cos 60 ya kan, 2 kali 30 kan, ditambah 4 kali sin 30 ya. Cos 60 kan setengah kali 2 1 ya, ditambah 4 sin 30 setengah kali 4 hasilnya 2. 1 tambah 2 hasilnya 3. Mana? Iya ada, Masya Allah. Kalau 150 sama nggak? Sama dong, coba aja ya. Nah kan jadinya cosnya cos 300 ditambah 4 sin 150 sama aja ya. Berarti nilai maksimumnya itu 3 ya. Ini memang harus banyak latihan. Saya yakin kelas 12 IPA ini sudah siap menuju PTN yang menghadapi soal-soal seperti ini ya, soal-soal yang biasa-biasa aja. Wah, udah 30 menit ya. Untuk nomor 11, 12, 13, 14, 15 saya rasa cukup ya. Takut bosan apa lanjutin aja. Saya khawatirnya terlalu lama videonya gitu, sehingga kalian nanti enggan untuk menontonnya ya. Untuk nomor 12, 13 sama 14 nanti saya screenshot aja kali ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Karena nanti takutnya waduh Pak panjang banget gitu. Atau bilangnya apa nomor yang lainnya saya udah bisa gitu, jadi tidak perlu dibahas. Oke, saya rasa cukup ya, karena udah serak juga, ini udah jam 10 malam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya cukupkan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.